Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Nurura Yuningsih and I'm from group 12. I'm with my partner today, Frisantia Ika Putri, and in this video we will explain about self-determination theory. Self-determination theory distinguishes two types of motivation, intrinsic and extrinsic. Dernier, 2005, states it has been one of the most influential approach in motivational psychology, and several attempts have been made for the L2 field to incorporate certain elements from the theory to explain second language motivation. Jadi penjelasannya, self-determination theory ini bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik. Menurut Dorney pada tahun 2005, teori ini merupakan salah satu pendekatan yang paling berpengaruh dalam psikologi motivasi. Berbagai upaya juga telah dilakukan untuk mengadaptasi elemen-elemen dari teori ini, baik dari bidang pembelajaran bahasa kedua sendiri. Hal ini dilakukan untuk memahami motivasi dalam pembelajaran bahasa kedua. Okay, for the next, in the late of 1990, Noels and his college, like Clement Pletcher, in the line with the general church on the cognitive situate period, developed a systematic research program. The first is to relate the various intrinsic or extrinsic components established in educational psychology to orientation developed in second language research. And for the second, to examine how the learner's level of the self-determination is affected by various classroom practice. Jadi pada akhir tahun 1990-an itu, Knowles dan rekan-rekannya seperti Marcites, Clement, and Pelletier itu mengembangkan penelitian sistematis yang tujuannya ada dua. Yang pertama itu untuk mengaitkan berbagai komponen motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang telah ditemukan dalam psikologi pendidikan dengan orientasi motivasi dalam penelitian bahasa kedua. Lalu tujuan yang kedua itu untuk menyelidiki bagaimana tingkat self-determination ini dipengaruhi oleh berbagai praktik-praktik yang dilakukan di dalam kelas. Jadi penelitian ini dilakukan sesuai dengan periode kognitif, yaitu periode yang menekankan peran kognisi dalam konteks tertentu. Hello everyone, my name is Frisantia Ika Putri. I will continue my partner explanation. Knowles 2001 examines the relationship between classroom practice and self-determination and conclude that motivation consists of three main elements: intrinsic orientation, extrinsic orientation, and motivation, which lie along a continuum from self-determination to non-self-determination. An individual with high level of self-determination is likely to demonstrate autonomy in his or her learning and lead to higher achievement. Ross 2001 meneliti hubungan antara praktik di dalam kelas dan tingkat self-determination. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa motivasi terdiri dari tiga elemen utama. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri individu, lalu motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang dipengaruhi oleh faktor luar, lalu motivation adalah keadaan ketika individu tidak termotivasi sama sekali. Ketiga elemen ini membentuk suatu kontinum dari tingkat self-determination. Determinasi diri yang tinggi menuju tingkat determinasi diri yang rendah. Individu dengan tingkat determinasi diri yang tinggi cenderung memiliki autonomi dalam belajar dan akan mencapai hasil belajar yang lebih baik. According to Dickey and Ryan, 2008, self-determination theory addresses such basic issues as personality development, self-regulation, universal physiological needs, life goal and aspiration, energy and vitality, non-conscious process, the relationship of culture to motivation and the impact of social environment on motivation, affect, behavior, and well-being.
Menurut Tiki dan Ryan 2008, self-determination theory membahas berbagai isu-isu mendasar, seperti perkembangan kepribadian, regulasi diri, kebutuhan psikologis universal, tujuan hidup dan aspirasi, energi dan vitalitas, proses bawah sadar, hubungan antara budaya dan motivasi, serta dampak lingkungan sosial terhadap motivasi, lalu emosi, perilaku, dan kesejahteraan individu. Dengan kata lain, teori ini tidak hanya berfokus pada motivasi belajar, tetapi juga mencakup aspek-aspek penting dalam perkembangan individu dan pengaruh lingkungan sosial. So, for the conclusion, self-determination theory ini menjelaskan bahwa motivasi dari manusia itu terdiri dari motivasi intrinsik, ekstrinsik, dan association yang letaknya itu ada dalam satu kontinum determinasi diri. Individu itu dengan tingkat self-determination yang tinggi cenderung akan lebih mandiri dalam belajar dan mencapai hasil yang lebih baik. Selain itu, teori ini juga mengkaji berbagai aspek psikologis penting seperti perkembangan kepribadian, pengaruh budaya, pengaruh lingkungan sosial terhadap motivasi dan kesejahteraan individu. Jadi, praktik pengajaran yang mendukung determinasi diri ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa secara signifikan. Okay, I think this is enough from us. Thank you for the attention and sorry if there are any mistake from us. We are waiting for Mem Sabi feedback. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.